Karena ini yang menjadi nah, ini indikatornya, kriterianya, oke, ini terserah Bapak, mau apa, bebas. Daftar rujukan juga. Nah, di pertemuan ketiga juga ya. Nah, pertemuan ketiga Bapak langsung, ini praktis sebenarnya nih, langsung 3 nih, oke, oke. Kali ya, bagus nih. Tinggal di sininya, karena Bapak sama, sehingga terlihat Bapak langsung menyamakan aja apa yang ada di sini. Di sini, yang membedakan hanya di sub capaian ini aja ya Pak ya. Iya betul, Bu. Di sininya judulnya tidak tergambarkan, dan deskripsi tugasnya juga tidak tergambar. Kalau bentuk luaran karena bentuknya sama, bentuk dan format, oke, nggak masalah, karena itu yang dikehendaki Bapak tidak masalah. Tinggal di bagian judul dan deskripsi tugas yang belum tergambar. Berarti 2 itu bola yang perlu diperbaiki bola. Iya, dan ini tentu di semuanya ya Pak ya. Iya betul. Karena ini sama persis nih ya. Iya sama, Bu. Oh iya, Cuma membedakan cuma judul apa bagian sub capaiannya. sub capaiannya aja yang berbeda. Di sini tidak terlihat perbedaan judulnya. Iya betul, Bu. Oke, tidak tergambar, deskripsi tugasnya juga tidak tergambar. Nah, mudah saja nih. Kalau perlu referensinya diperbanyak ya Bapak ya. Iya betul. Iya. Yang 6, yang ke-7, yang sama ya Bapak ya. Terlihat sama kan? Sama, Bu. Tinggal dibedakan saja. Sehingga sesuai dengan RPS yang dirancang. Kebetulan kan Bapak juga mencantumkan RPS-nya tadi di atas ya Pak ya? Iya betul, Pak. Jadi mudah kita melihatnya seperti itu. Ini oh ya, tinggal menyesuaikan aja dengan RPS. Bu, yang pertemuan 8 itu apakah memang dibuat juga, Bu, di situ, Bu, bagian UTS, Bu, atau dihilangkan aja? Oke, pertemuan 8. Pertemuan 8 OTS. OTS-nya berbentuk apa dulu? Kalau OTS-nya dalam bentuk tes, berarti dia tidak penugasan. Oh iya. Kalau penugasan misalnya kan kita bisa kadang-kadang OTS-nya mau tugas nih. Tugasnya misalnya disuruh membuat laporan riset, tapi itu menjadi apa? Nilainya menjadi nilai OTS, maka itu dilaporkan di sini. Tapi jika kita hanya bentuknya ulangan, ujian, ada soal-soal yang diberikan, maka itu tidak dimasukkan dalam bentuk penugasan. Oh siap, Bu. Nah, punya Bapak OTS biasa kan, memang ulangan betul ya? Ulangan betul, Bu. Oke, ulangan betul dalam artinya ada soal-soal yang dikasihkan, maka tidak perlu dicantumkan di pertemuan 8 ini. Siap, Bu. Bapak langsung nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, sampai dengan 15. Jadi OTS-nya tidak perlu dicantumkan. Misalnya. Ada kriteria-kriterianya maka bisa dilampirkan. Karena bisa sibuk, jadi berhadapan dengan mahasiswa nggak cukup waktunya karena terlalu sibuk, lalu kita kasih take home dalam bentuk harusnya UTS bola. Jadi pertemuan 8 itu hasil dari jawaban mereka tentang pemeriksaan dari YouTube tadi, Bu. Apakah itu tetap ditinggal aja, Bu, di pertemuan? Kalau bentuk sifatnya seperti ulangan, menjawab soal-soal yang dari hasil penugasan, maka itu ulangan namanya, bukan tugas. Karena pertemuan kecuali kan sebelumnya sudah diberi tugasnya, berarti itu pertemuan yang sebelumnya berarti. Siap. Berarti 8-nya tinggal aja Pak. Ya siap, Bu. Ya, jelas bahwa ini OTS karena soal yang dikasihkan adalah soal menjawab dari masalah-masalah yang ada di YouTube. Ya, siap, Bu. Oke, ada tanggapan terkait punya pasalnya? Yang merekam siapa ya?
Ibu Fatimah kah? Fatimah biasanya. Bu Fatimah biasanya. Ya Bu ya. Tapi sudah ada yang merekam tapi nggak tahu. Oke. Kalau biasanya ketua Bu Fatimah. Ibu ketua kelas Oke. kami tercinta. Udah direkam. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Mau Ibu Ripkah tadi mau izin ya nanti ya. Jadi kita duluan ya Ibu Ripkah ya. Ayo Bu RT. Sebenarnya saya malu kalau duluan. Oke, kita cari dulu ya. PS, LPM. Semoga bisa. Nah, ini punya Ibu. Ya, tinggal ditandatangani punya Ibu TPS-nya. Tergambar ini materi perkuliahannya mulai dari pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, sejarah perkembangan hukum perdata ya di Indonesia. Kita cek rancangan penugasannya mulai kapan. Mata kuliahnya hukum perdata Islam di Indonesia, dosen pengampunya ini tergambar semuanya. Nah, identitas RUTM-nya ya. Ini ada penilaian juga identitasnya. Bentuk tugasnya banyak punya Ibu Rifkah ya. Mantap nih. Mulai dari membuat presentasi, review jurnal, proyek membuat film pendek, review film pendek, studi lapangan, praktikum, simulasi, kuis, dan sebagainya. Nah, jadi judul tugasnya nih ya, bermacam-macam nih ya. Mau dikasih judul juga boleh, atau judulnya berbentuk penugasan ini seperti ini ya, langsung mencari bahan seperti ini. Oke, bolehkan saja nih. Subcapaiannya ada, nah deskripsinya. Satu, pengantar hukum perdata di Indonesia. Berarti Ibu langsung di pertemuan kedua nih ya Bu ya. Langsung dikasih tugas ya Bu ya. Oke. Pertemuan kedua. Nah, ini OTS-nya Ibu cantumkan juga, ada review jurnal ya Bu ya. Berarti ada penugasan di situ ya Bu ya. Oke. Penaltisnya kuis ini menjawab soal ya Bu ya. Iya, menjawab soal. Berarti ternyata nggak dibuat ya Bu ya. Nggak perlu dibuat ya Bu ya. Kemarin tuh lihat di grup itu Pak Mulis katanya dibuat. Ini saya buat aja, ikut-ikutan aja. Enggak, artinya di situ tidak ada penugasan sebenarnya di penaltis ya Bu ya. Ulangan aja, cuma bentuknya dalam bentuk kuis gitu. Tapi kalau OTS-nya memang dalam bentuk penugasan nih, karena ada review jurnal. Ada yang direview, ada yang ditugaskan ke mahasiswa membuat review. Batasan-batasannya ada, Ibu langsung menjadi satu saja nih ya. Mantap nih. Lebih simpel sesungguhnya. Dan tergambar objek batasannya, misalnya di sini hukum kewarisan Indonesia, berarti batasannya ada memuat ini, pengertian waris, dasar hukum waris, kewarisan menurut hukum ya, Islam, KHI, dan hukum adat. Dan ini yang harus ada di makalah mahasiswa. Relevansinya dan manfaat tugas juga tergambar jelas, metode pengerjaan tugasnya ada, metodenya, ya, rinci ya Bu ya, bentuk dan ada, indikatornya, oke, ada nih, sampai laporan hasilnya.
Bahkan jadwalnya disebutkan ya. Minggu kedua pengantar hukum. Oke. Rinci ya Bu ya. Mantap nih. Lain-lainnya tidak perlu diisi karena Ibu tidak melampirkan ya. Karena sudah dijelaskan Ibu di PowerPoint-nya sudah jelas tugas-tugasnya ya. Jadi tidak ada perlu lagi lampiran-lampirannya, jadi langsung seperti ini. Ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian terkait tugas Ibu Rifka? Kalau dari kita, oke sekali nih. Nah, rinci ya. Sehingga mungkin pertemuan yang ke-15 aja. Tinggal aja karena tidak ada tugas itu. Dihapus bah nanti yang OTS yang final testnya. Karena itu soal aja. Ada tanggapan Pak Toto? Sudah ada punya Ibu Rifka? Bagus Bu, aman. Oke. Serius sekali sampean ya. Tidak terlihat. Enggak terlihat ya Pak ya. Iya, sudah tua Bu. Kecil ya, masih kecil nih. +2 matanya sudah Bu. Mungkin hurufnya 11 ya, ukurannya ini atau 10 ya. Baik, kita lanjut ya. Punya siapa? Yang kedua. Punya Ibu Husila. Awalia Ristini. Iya, Bu. Oke. Oke, identitasnya jelas ya Bu ya. Oke. Kemudian bentuk tugasnya portofolio, artinya mengumpulkan setiap tugas-tugas yang ada diberikan setiap kali pertemuan ya Bu ya. Nah, judul tugasnya ada nih ya Bu ya, menyusun makalah akuntansi keuangan syariah 1 berdasarkan topik yang diberikan. Berarti ini terkait dengan akuntansi keuangan syariah 1 ya Bu ya. Oke. Nah, ini. Dan ini sesuai dengan objek garapan Ibu ya. 1 sampai 13. Artinya mulai pertemuan kedua ya, punya Ibu ya. Pertemuan Iya, kedua, Bu. kemudian pertemuan ke-8-nya OTS, pertemuan ke-16-nya UAS. Jadi tidak dicantumkan di sini, semua materi tergambar di sini. Jadi ini menjadi objek garapan dan ini sekaligus bisa menjadi judul dalam penugasan. Oke, batasannya juga Ibu cantumkan di sini. Memang seperti ini lebih simpel. Lebih mudah. Ini Bu, cari yang lebih simpel, Bu. Oke. Maafkan. Bagus aja. Mudah juga memeriksanya gitu ya. Tapi yang tadi oke juga bagus juga. Apapun yang sampai buat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang dihasilkan, jadi payah menyisikan waktu di antara tugas-tugas yang lain itu sudah luar biasa. Kita hanya mereviewkan saja. Oke, ada 13 pertemuan. Nah, relevansinya disebutkan, manfaat tugas juga disebutkan, metode pengerjaan tugas juga disebutkan di sini, diskusi kelompok. Objek garapannya ada, bentuk luarannya. Oke, indikatornya juga disebut. Tulis. Oke, kalau makalah 10 ya nilainya, bobotnya. Penyajian materinya 20, kerapian, oke 10. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya di lampiran tidak perlu lagi dicantumkan ya, karena sudah digambarkan di bagian indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Walaupun di sini indikatornya masuk menjadi indikator juga sekaligus kriteria ya, indikator sekaligus menjadi kriteria, bobotnya di terakhir ya. Oke, jadwalnya disebutkan juga.
Oke, Ibu melampirkan. Nah, bagus lagi nih ada lampirannya lebih rinci lagi nih. Ada lampirannya di belakang. Format tugasnya, format makalahnya, judul makalahnya apa, ada Ibu apa. Lengkap Ibu ya. Bu, berkat PNJOB membagi, men-share contoh-contohnya, alhamdulillah kami terbantu. Supaya nyaman bertaat. Tinggi, Bu, bujur, Bu. Tinggal memilih aja mau yang mana formatnya, semuanya boleh. Nanti kita lanjut yang ke, Terima kasih, Bola. oke. Mungkin yang lain ada menanggapi punya Ibu Husila? Udah bagus. Oke, mungkin dirapikan penulisannya aja ya Bu ya. Sedikit ya. Siap, Karena Bu. nanti Oke, siap, Bu. setiap huruf awal biasanya huruf kapital ya Bu ya. Nah, itu Oh, aja iya, tinggal iya, iya. dirapikan Oke, penulisannya aja. Oke, makasih, Bu. kita lanjutkan punya Pak Muhlis. Ini Bu. Bisa dilihat ya, kawan-kawan. Bisa Bu. Bisa. Jadi mungkin punya Ibu tadi Ibu Husila sama Pak Muhlis, tinggal nanti disambung aja dengan RPS-nya. Nanti Oke. disambung. Oh jadi sebaiknya nanti ditaruh di depannya RPS dulu ya. Di bawahnya baru. Ya, disusun. Artinya lengkap nanti RPS-nya sampai ke rancangan tugasnya, lengkap RPS-nya luar biasa tuh. Ini. Tapi kalau untuk sementara ya nggak masalah, karena memang tugas kita ini. Tapi nanti bagusnya disambung semuanya sampai Oke. evaluasi yang ketiga nanti, bagian apa analisisnya sampai ke situ dimasukkan dalam RPS itu luar biasa gitu. Oke. Lengkap RPS kita. Oke, identitasnya jelas punya Bapak, ada. Oke. Untuk tugasnya juga portofolio dan disebutkan juga nih, tafsir ayat-ayat ekonomi berdasarkan topik yang diberikan. Oke, untuk yang pertama. Ini langsung ke mata kuliahnya ya, Pak ya. Oke. Ya, terkait tafsir ayat ekonomi dan subcapaiannya ada di situ. Dan inilah materi yang akan dibahas. Berarti Bapak juga di pertemuan kedua langsung penugasan ya, Pak ya? Oke Bu. Langsung pertemuan kedua Langsung langsung. penugasan. Oke. Jadi terkait dengan manusia sebagai khalifah. Dan di sini diberikan judul konsep manusia sebagai khalifah. Dan batasannya memuat pengertian khalifah, konsep khalifah, arti mufradat ayat, pelajaran hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada 8, 9, 10, 11, 12, 13 materi. Relevansinya juga disebutkan dan manfaat tugas. Metode pengerjaannya diskusi kelompok. Objek harapannya disebutkan, indikatornya juga ada ya. Nah ini, kayak mirip sama punya Ibu Husila ya. Iya bersama Bu. Oh, iya. Bersama. Indikator sekaligus menjadi kriteria ya punya Bapak dan ada bobotnya di samping. Ada tapi ada tambahan Bu yang punya saya itu. Karena ini membaca Al-Quran, ada pasahah membaca Qurannya, hafalannya juga. Saya masuk ke situ. Iya betul. Bukannya tafsir. Iya kesahihan membaca Al-Quran ya Pak ya. Sekali itu. Oke, minggu pertama, kedua, ketiganya jelas penugasannya. Oh ini sampai 14 ya Pak? Minggu Berarti ke-14. salah tulis nanti saya perbaiki. Betul. Salah Minggu salah kedua. ada. Oke. Yang balas selesai. Iya. Lain-lainnya ada Kemarin UTS. kami kemarin diskusi itu UTS UAS ini dimasukin enggak, makanya saya ragu saya masukkan di sini aja. Lain-lain sebagai catatan aja. Oke. Dan ini ada lampirannya ya, lampiran terkait dengan yang terlampir. Nah ini, oke, ini contoh. Ini judul makalah. Contoh ya, lampiran tadi. Contoh. Kalau Bapak mencantumkan UTS UAS di sini berarti harus ada nih UTS UAS-nya. Tapi kalau yang nggak ada,
Berarti buang aja Bu ya? Nah, dibuang aja. Dihapus aja. Buang Oke. aja, langsung aja template makalah terlampir. Iya, Oke, iya. Iya. hilangkan aja karena memang Iya. bentuknya ulangan gitu ya. Dan itu nanti akan kita terkait UTS, terkait UAS itu akan kita bahas pada instrumen penilaian Iya. di Senin depan. Oke. Di mana membuat instrumen UAS, UTS termasuk dengan penilaian afektif, psikomotorik dan kognitif keterampilannya nanti di minggu depan. Iya, Tinggal Bu. mengurangi sedikit aja nih punya Bapak. Sudah sip nih. Ada Iya, Bu. tanggapan untuk punya Pak Muhlis? Ya. Betul ya, Pak Muhlis ya, Pak Muhlis Iya, Anwar. Bu. Nggak ada ya, Bapak Ibu ya? Oke. Oke, kita lanjutkan. Makasih Bu. Sama-sama. Punya Ibu Kamsia. Lengkapnya, tanda tangannya sudah ada. Ibu. Kamsia. Ini RPS-nya, bukan. Capaian pembelajarannya, Masya Allah, luar biasa, banyak gitu ya. CPMK-nya juga luar biasa. Oke, data referensinya, pendukungnya, bobot nilai. Pembobotan. Kadang-kadang pembobotan nilai ini beda-beda ya. Kalau Iya, teman di bagian sini ada 10, 10, 10. Entah apa yang dimaksudkan oleh dosen. Tapi biasanya supaya mudah nggak bingung, biasanya kan kita biasanya dalam OTS 30, UAS 40. Kalau yang lain-lainnya 30, diisi 30, berarti yang lain-lainnya ini 30 aja nih. 30, 30. Kalau 10 kadang-kadang bingung, apa nih maksud 10 nih? Iya, 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 Hanya benar-benar. dosennya yang tahu nih. Tapi kalau supaya orang bisa paham semua, biasanya 30%, 40%. Nah, jadi untuk pertemuan sehari-hari itu dinilai 30% karena di dalamnya ada kehadiran, ada aktivitasnya, dan ada Oh petugas. iya, iya, iya. Itu nilainya Bisa. 30. Iya, iya. Bagus, Bu. Insya Allah nanti ulun untuk ikutin. Maaf ya, mengomentari RTS-nya padahal Iya, bukan benar. bagian kita nih. Pembahasan kami sering tuh. Karena terlihat aja. Supaya mudah gitu ya orang Iya, Bu. paham kita. Apa sih makna 10 itu bobotnya kan? Iya, benar, Bu. Juga Iya, Bu. bobot 10. Oke, ini punya Ibu ya, Iya, Bu. RTM-nya. Nah, rencana tugas mahasiswa, apa ini? Rencana tugas mahasiswa, pegangan dosen ya, di sini ada tulisannya. Oke. Karena mungkin merah ketemu hitam agak Oh, gelap. Masya Allah. Iya. Maaf, Bu, maaf, Bu. Nanti ulun rubah. Nggak apa-apa sebenarnya, paham aja kita. Itu Ibu Iya. yang berkreasi, mau apa warna kesukaan sampean, mungkin Iya. warnanya merah gitu ya. Sesuai warna prodi, Bu. Oh iya, betul, sepertinya merah ya. Yang HKI merah. Oke, punya Ibu nih kayaknya satu-satu ya Bu ya? Eh, Satu-satu? Enggak. Oh ya betul, satu-satu nih. Ibu punya buatnya satu-satu. Satu-satu, Bu. Iya. Iya, nah ini dosen pengampu, portofolio, manfaat tugas, lalu kemampuan kognitifnya Ibu gambarkan, dan ini judul tugas per kali pertemuan, objek garapannya ada, batasannya ada, oke, metodenya ada, dan ini adalah pertemuan minggu kedua nih bacaannya di sini minggu kedua. Iya. Oke, bobotnya ada, tinggal di sini nilai akhirnya ya Ibu ya, belum Ibu tulis skor yang dijawab oleh mahasiswa dengan Oh iya, skor lupa nih, Bu. dia. Oke, skor dari mahasiswa dibagi skor ideal dikali 100 nih. Di sini belum tergambar nih. Tinggal itu Iya, aja. iya. Berarti bagian penilaiannya ya, Bu. Hmm. Nih kriterianya sudah ada juga, Hmm. daftar rujukan. Dan Ibu masuk luar biasa juga ini membuatnya per kali pertemuan. Kerajinan, Bu. Bagus Bu, rajin pertahankan Bu. Tahankan rajinnya Bu.
kriteria nilai akhirnya itu sebetulnya ada Bu. Kemarin saya bikin kotak sesuai dengan contoh, rupanya saya masukkan ke situ itu hilang. Jadi Iya. terhapus kayaknya ada 1 Bisa. kali 100 nggih. Nanti saya Iya. masukkan. Nggih, Bu. Bisa jadi karena ini terlalu rapat nih, Iya Bu. tidak diinter dulu supaya mudah. Biasanya kalau kita membuat sudah, kita bikin kolom, kita screenshot, kita potong, di drop masuk ke situ, insya Allah kada terpotong. Iya, Biasanya itu terpotong nggih. biasanya seperti itu kalau Nggih, Bu. saya begitu. Kita gambar aja lalu di screenshot dan di crop. Baik Bu, baik. Tapi kalau bisa langsung seperti ya bisa hilang tadi. Kotaknya tuh hilang Bu. Jadi Ibu sudah membuatnya, Masya Allah luar biasa ini ya, per kali pertemuan sehingga panjang ya, tinggal memasukkan nilai akhirnya yang belum tercantum di sini. Iya Bu, nggih. Dan tergambar juga ya, oke. Tidak ada tugas. Nah, di sini pertemuan ke-8 tidak ada tugas ya Bu ya? Iya Bu. Jadi dihapus aja Bu. Kalau nggak ada penugasan, hapus aja semua. Gitu, nggih. Nggih. Berarti hapus saja yang 8 Bu ya. Yang 8 hapus aja karena memang tidak ada penugasan. Siap. Ini sampai pertemuan yang keberapa nih? Sampai pertemuan 16 Bu. Oh, 16. 16 puas ya Bu ya? Puas, nanti saya hapus Bu. Hapus juga. Nah, tidak ada tugas karena UAS, berarti tidak perlu dicantumkan. Karena kita hanya membuat rancangan penugasannya. Siap Bu, nggih. Berarti tinggal menghapus nomor pertemuan ke-8 sama pertemuan ke-16 dan nilai akhirnya diisi. Siap. Ada masukan untuk Ibu Kamsiah dari kawan-kawan? Yo kawan-kawan. Masukannya dong. Bagus Bu. Kami sangat pengertian Bu teman-teman. Terima kasih pengertiannya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kita langsung ke punya Bapak Nur Effendi. Effendi. Ada RPS-nya ya. Tinggal tanda tangan saja. Tapi tidak wajib ya tanda tangan ya. Tidak diminta juga ya kemarin ya. Enggak Bu, enggak diminta. Belum. Nanti punya Bapak ini, Bapak Nur Effendi ada ya. Aspek penilaian sudah masuk, ada di sini ya. Ada tugas, ada tema tugas observasi kolektif. Oke, ada aspek penilaian tugas makalah. Oke, sudah ada rancangannya nih sebelum bikin RTM sudah ada Bu ya. Oke. Nah, sampai silabinya ada lengkapnya RPS-nya. Nah, tinggal ditambahkan RTM. Rencana tugas mahasiswa. Identitasnya jelas, tergambar. Kemudian menyusun makalah berdasarkan topik yang diberikan. Oke, makalah apa nih terkait nih, kasih bagusnya nih fikih munakahat A berdasarkan topik yang diberikan. Nah, topiknya yang ini semua nih. Tinggal ditambahkan aja sama punya Pak Mukhlis tadi. Dijelaskan beliau bahwa ini adalah ayat-ayat ekonomi. Makalah ayat-ayat ekonomi berdasarkan topik ini. Berarti ini menyusun makalah fikih munakahat A berdasarkan topik yang dibagikan. Objek garapannya ada 12. Berarti Bapak mulai pertemuan yang keberapa Pak? Ketiga Bu. Ketiga. Berarti pertemuan pertama, kedua masih Bapak yang memberikan materi ya Pak ya? Pertemuan ketiga. Terus juga nih, kadang-kadang ada juga dosen yang memberikan justru penugasannya di pertemuan ke-9 setelah OTS. Sebelumnya banyak materi aja dulu dikasihkan. Boleh juga seperti itu. Penugasannya mulai pertemuan ke-9. Ada juga yang seperti itu. Bapak di pertemuan ketiga. Batasan-batasannya ada. Relevansinya ada.
bentuk garapannya ada, oke, indikatornya ada. Minggu ketiga, minggu keempat, memang seperti ini lebih simpel. Nah, tinggal lain-lainnya. Lain-lainnya Bapak bisa masukkan tadi. Terlampir. Lampirannya adalah yang ada di atas tadi Bapak. Lampiran Bapak banyak sekali sebelum Bapak membuat RTM, Bapak sudah melampirkan berbagai macam bentuk penugasan tadi. Di atas. Nah, yang ini. Ada sila. Ini Bu, yang apa? Yang kontrak perkuliahan itu, Bu. Iya. Nih, format tugas Berarti ini di bawah Bu, kelompok. ditaruh Bu. Taruh di bawah, Pak. Itu menjadi lampiran, ini menjadi lampiran aja, Pak. Oh, ini siap Bu. Kan kalau di RPS nggak diminta ini kan, Pak. Ini. Nah, di RPS-nya justru ini diminta di bagian rancangan penugasan. Jadi ini langkah bagusnya karena sudah ada aspek penilaiannya. Kan lengkap ini. Mulai dari kontak perkuliahan sampai aspek penilaian, ada tugasnya, ada tema tugasnya, ada aspek penilaiannya, ketentuan umum presentasinya. Ini artinya ada menjadi kriteria indikator ketika presentasi, makalahnya seperti apa. Nah, ini masukkan aja, berarti Bapak lain-lainnya isi aja lampiran, dan ini yang menjadi lampirannya. Jadi apa yang Bapak buat tidak sia-sia. Bagus dah, lengkap, dan tinggal mengalihkan, letakkan ke bawah. Ini siap Bu. Nah, tinggal mengalih ke bawah saja nih. Karena sudah lengkap punya Bapak. Berarti di bagian lain-lain aja tinggal diisi. Terlampir. Lampirannya terkait dengan indikator, kriteria penilaian, dan sebagainya, terlampir. Lampirannya yang ada. Sudah ada lampirannya. Tinggal dibalik ke bawah saja. Siap Bu. Ya. Oke. Tinggal disambung dengan RPS-nya sudah nyambung juga ya Pak ya? Ada masukan untuk Bapak Nur Effendi? Kalau dari kita cuma itu masukannya? Izin Bu. Ulun kan nih kuliah di Banjar Bu, Jumat Sabtu. Nah ini kada bawa laptop Bu. Kalau revisiannya hari Minggu gimana Bu? Soalnya kada bawa laptop Bu Ulun. Sampai kuliah S2 kah? S3 kah? Ulun Kuliah S3 kah? Inggih Bu, kuliah S3 Bu Jumat Sabtu. Di UIN kita atau di luar? Di UIN Banjar Bu Oh, di UIN Banjar sini juga. Ilmu syariah kah? Inggih ilmu syariah Bu. Kada ingat bawa laptop tadi Bu Sudah semester berapa Pak? Baru masuk Bu, ini Bu, baru masuk. Oh, baru masuk. Ini baru masuk. Berarti ini mahasiswa baru nih ya, luar biasa, Masya Allah. Oke, kalau karena ada sebab boleh aja kita. Ya, tapi coba ulang coba nanti Bu, bisa edit di HP atau kadanya nanti. Nggak masalah. Hari Ahad boleh Pak. Kalau Karena mau ke kita Banjar, juga punya ada batasan juga waktunya. Pak Pendi, kalau mau ke Banjarbaru ada laptop silahkan. Iya, ada Pak Muhlis di sana menunggu. Ya, Langsung difasilitasi gitu. Silaturahmi ke Alpala aja, ke Alpala. Saya jadi ya, Alpala. minat pengertian Pura Pak. Anda kalau perlu teruskan ke kandangan Bapak orang mana Pak? Orang mana Bapak nih? Pak Effendi orang mana? Barabai Bu. Baik. Wisata kandangan ada tuh. Ke Martapura sehingga ada lagi. Oh banyak kawan nih. Kali aja mau ke Jalan Kelandasan Ulin, nggak jauh kok dari Banjar. Silakan. Silakan kata Bapak. Bisa, terima kasih Bu. Oke, hari Ahad boleh, nggak masalah. Yang penting ada revisinya ya Pak ya, direvisi, dibagusin. Sebenarnya sudah bagus juga punya Bapak, cuma terbalik aja sayang nih. Yang tugas-tugas yang segala macam itu kan sudah dicatat. Letakkan ke bawah aja menjadi lampiran. Bagus. Ayo kita lanjutkan punya Ibu Fatimahnya. Alhamdulillah, tugas Bapak Ibu semua bisa dibuka nih. Tadi informasi dari beberapa mentor ada yang tidak bisa dibuka. Tidak tahu apa masalahnya. Sehingga sulit mereview.
Ini alhamdulillah bisa dibuka. Kayak punya Ibu Fatimah. Orang baik semua Bu di grup ini. Jadi Alhamdulillah. Iya, kadang-kadang keberkahan tergantung amal perbuatan ya Pak ya. Iya tergantung ya. Masya Allah. Terutama ibu lah yang mempermudah, jadi mudahkan Allah semua. Amin. Oke, punya Ibu Fatimah satu-satu Ibu ya. Iya, Bu. Allah, Ibu Fatimah memang rajin juga nih. Satu-satu. Tinggal disambung dengan RPS-nya ini luar biasa, bisa sampai berapa halaman ya Pak ya? Habis 30 kayaknya. Identitasnya jelas. Manfaatnya minggu pertama. Minggu pertama Ibu ada tugas ya Bu ya? Ada. Ini minggu pertama atau minggu kedua Bu? Pertama. Oke, minggu pertama nggak usah ya Bu ya? Karena nggak ada tugas ya. Tapi kan masuknya minggu pertama langsung tugas ya Bu ya? Minggu pertama kita lebih kepada pengenalan ya Bu ya? Pengenalan. Langsung minggu ketiga. Iya. Tujuan mata kuliah, urgensi mata kuliah ini adalah apa yang dilakukan Ibu kepada mahasiswa. Kalau Ibu bikin begini, si mahasiswanya yang nomor ini. Padahal ini tugas saya ya sebagai dosen. Jadi bisa dicantumkan di tinggal dihapus aja mudah nih. Hapus saja untuk yang pertama, masuk langsung yang kedua. Nah, di sini. Karena kita di pertemuan pertama nggak ada perlu yang dinilai nih, nggak ada yang disetor, dan tidak perlu juga kriteria baik dan buruknya, karena kita hanya menyampaikan hal-hal terkait perkuliahan. Langsung kedua saja. Pertemuan kedua. Jadi sesuaikan pertemuan kedua dengan materi perkuliahan Ibu. Ini materi yang pertama ya Bu ya, pengertian ilmu fikih. Ya, berarti ini sudah pas aja nih. Sudah pas punya Ibu. Tinggal dihapus yang Cuma tinggal yang pertama dan nilai akhirnya sama tadi punya. Tinggal di Ibu Kamsiah tadi ya. Tinggal diisi aja nih. Skor yang diperoleh mahasiswa dengan skor ideal dikali. Ya. Pertemuan ketiga ada, judul-judulnya lengkap, kriterianya ada, mahasiswa dikatakan mampu mengerjakan tugas 3 minimal memperoleh nilai 60. Ini adalah kriteria Ibu yang Ibu terapkan ya. Bebas aja Bu, kriterianya terserah sampean mau tinggal menambahkan. Kemudian pertemuan pertamanya dihilangkan. Pertemuan kita cek pertemuan ke-7 masih ada tugas. Pertemuan ke-8-nya, nah ini hilangkan aja ya Bu ya. yang UTS. Langsung ke pertemuan 9. Karena 8 kan OTS, nggak ada penugasan. Hilangkan saja. Dan langsung ke minggu ke-9. Tinggal dihapus kolomnya. Baik. Mudah saja Bu, tinggal menghapus kolom-kolom sudah mengisi nilai akhirnya aja nih. Kalau ingin pakai nilai akhir dicantumkan. Kalau agak sulit juga membuat karena harus menggaris dan mengalir dan sebagainya, hilangkan aja Bu. Sampel saja. Tapi alangkah bagusnya lengkap. Oke, pertemuan 12, pertemuan 13, 14, 15, haji dan umroh, 16. Oke, 16-nya dihapus aja. Langsung ke lampiran, oke. Lengkap Ibu sampai lampirannya juga ada. Alhamdulillah. Bentuk format logonya. Oke, judul makalahnya. Ini sama punya Pak Muhlis tadi ya, Pak. Ada gini. Nah, lengkap nih format makalahnya. Ada tambahan kawan-kawan untuk Ibu Fatimah? Bu Fatimah ini memang rajin.
Biasa. Rajina. Alhamdulillah. Rajin itu luar biasa ya Allah, anugerah. Tidak semua yang rajin, insya Allah. Kalau dikasih rajin, luar biasa. Anugerah. Alhamdulillah itu berkat Ibu mentor ini, Bu Rabi'ah sudah memberi kita Enggak, Bu, kita enggak ada apa-apanya, Bu. Hanya feeling kita. menyampaikan saja, Bu. Iya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Jadi punya banyak Nih ya, referensi. Bu ya. Pertemuan Ya, 8, pertemuan 16 dihapus sama pertemuan yang pertama ya Bu ya. ya. Hingga nilai Nilai akhirnya dicantumkan. Oke. Kita buka lagi. Punya siapa lagi ya? Punya Makasih, Bu. Toto. Oke, sama-sama. Punya Pak Toto tinggal nyambung ke RPS ya. Ada yang Iya, mau Bu. mengomentari punya Pak Toto? Duluan sebelum kita. Apa, Bu? Ada yang mau mengomentari punya Pak Toto dulu? Itu Saya, di Bu. Saya, Bu. Silahkan Bu. Semesternya kayaknya semester 6 itu berarti genap dong Pak Toto. Kan semester ganjil. Maaf Pak Toto. Maaf, Kelihatan ya. Karena Ibu suruh ngomentari berarti Ibu juga udah lihat itu. Makanya ini kan semesternya semester ganjil ya. Maaf Pak maaf Toto. Bu, maaf sebetulnya gini. Kalau memang mata kuliah saya itu ada di semester 6, ya, Oh iya, dan iya. itu saya sesuaikan dengan PAK saya. Mata kuliah PAK saya itu kan analisis laporan keuangan di semester 6, bukan di semester ganjil itu. Jadi saya bikin mulai dari RPS sampai ke RTM ini semuanya di semester 6. Yang Bapak sesuaikan dengan keahlian Bapak ya? Ya, saya sesuaikan dengan keahlian saya sesuai dengan PAK. Dan Nggih. ini nyambung ya dengan RPS Bapak ya? Nggih, insya Allah nyambung. Yang dikumpul kemarin sudah nyambung dengan ini? Insya Allah nyambung, Bu. Nanti akan saya tambahkan untuk revisi ke depannya. Oh iya, artinya Saya masukkan tambahkan. aja. Artinya nanti ini kan bagian dari RPS juga, nanti sambungan dari RPS. Berarti Nggih. kalau RPS kemarin tentang mata kuliahnya analisis laporan keuangan juga ya Pak ya? Nggih, nggih. Tinggal Jadi nyambung. disamakan semua, Bu. Satu jalur. Jadi Bapak ini mumpung dikasih tugas langsung aja bidang keahlian Bapak ya, supaya nanti Iya, gitu. Nggih, nggih. Masya Allah, ini pikirannya ke depan luar biasa nih ya. Jadi Iya, mantap. sesuai bidangnya nih ya. Mantap. Terus dulu untuk Bapak nih, langsung bidang Bapak. Jadi Bang bikin ulang lagi, Bu. Iya. Mantap. Bentuk tugasnya unjuk hasil kerja. Menyusun makalah, pengertian, tujuan, sifat, keterbatasan. Ini semuanya ya, isiannya terkait ini. Subcapaiannya. Bapak langsung minggu kedua ya Pak ya? Nggih, minggu kedua, Bu. Itu minggu kedua sampai kelima itu makalah sama diskusi kelompok, Bu. Iya. Itu mungkin ada yang kurang. Mulai masuk ke individu itu di minggu ke-6 sampai minggu ke-15. Itu lembar kerja atau modul. Itu. Nggih. Dan Bapak rinci per kali pertemuan. Iya. Ataukah itu dilampirkan lembar kerjanya itu dilampirkan di bawahnya kah, Bu, atau di lain-lain gitu? Lembar kerjanya boleh aja dimasukkan sementara di sini boleh. Tapi di situ sudah ada rumusnya, iya. Gimana? Soalnya itu atau sama aja kah? Yang nanti ya di pertemuan Bapak yang berikutnya ya. Ini kita lihat dulu. Ini pertemuan Bapak yang ketiga ya. Ketiga masih dalam bentuk makalah. Makalah ya. Kelompok dan makalah. Nggih. Tinggal nilai akhirnya ditambahkan ya Pak ya. Loh kok nggak keluar ya di sini? Nah, tabelnya kriteria itu di tempat saya keluar, di sini enggak ya? Ya.
Padahal sudah dicantumkan ya Pak ya. Nggih. Cuma di sini nggak terlihat ya. Sama Pak Toto. Oh, berarti begitu sama ya. Ya, saya Nggih. juga Karena beda aplikasinya, beda apa ini ya. Jadi nggak terbaca. Mm-mm. Nah, Tapi ini. kalau di tempat kita ada, Bu. Oke, Bapak sudah menuliskan padahal Pak ya. Mm-mm. Pertemuan keempat, ini pertemuan yang ke 5. 5. Nah, ini 5 masih sama. Oh, sama Mas. Oke. Nggih, masih sama. Masuk pertemuan ke-6 itu individu. Oke, individu luar biasa nih Bapak ya, bikin skor. Nah, ini ada penugasannya Pak ya. Nggih. Ada masalah nih Pak dicantumkan, bagus nih. Ini rumusnya kok nggak keluar ya, Bu? Iya, mungkin karena tadi Nggak keluar beda. rumusnya. Heeh. Nggak tertulis nih jadinya. Nggih, ada Padahal sudah Bapak rumus-rumusnya tuliskan itu, Bu. ya. Nggih, sudah saya tuliskan. Ya, sudah saya tuliskan semua rumusnya. Itu sampai pertemuan ke-15. Cuman pertemuan 8 sama pertemuan 16 itu saya cantumkan. Iya, itu Sama. 3 aja Pak ya. Nah, bagus nih Ibu. Bapak nih langsung ada kriterianya langsung dengan tugas-tugasnya, soal-soalnya juga. Oke. Karena individu yang mengerjakannya rinci sekali ya. Masya Allah, rajin sekali Bapak nih. Yang Ibu kasih contoh itu toh, yang fisika itu atau kimia itu tadi kemarin. Enggak. Itu kan ada rumus-rumusnya juga, hampir mirip-mirip. Oh iya, mantap, mirip sama punya Ibu Lutfianti yang PKD tadi ya. Kalau Itu beliau kan lengkap pakai rumus sekali fisika. dan karena mirip punya Bapak, Bapak bikinnya seperti itu juga ya Pak ya. Karena hampir mirip mata kuliahnya hitung-hitungan kan, Bu? Enggak. Nggih. Nah, tinggal yang ini ditinggal ya Pak ya. Iya, nggih. Dihapus aja. Karena ini terbaca nih, tidak ada tugas. Nggih. Nah, kita bicara tentang rancangan tugas. Kalau nggak ada tugas, kan saja. Nggih. Masuk pertemuan 8. Oke, ada tugas individu lagi. Nah, ini rumus semua, Bu. Mulai aja yang nggak terbaca ya Pak ya. Nggih, rumusnya nggak terbaca. Ada semua. Iya. Biasanya kalau mau terbaca semua itu mau tidak mau kita bikin dulu, kita screenshot, habis itu kita potong, kita tempel, di crop gitu. Oh, di crop gitu kah? Itu yang biasa ulun lakukan Pak, saya lakukan gitu. Biasanya supaya terbaca mudah. Karena kadang-kadang bisa nggak terbaca nih tulisannya. Anu aja, nanti aku kirim filenya aja langsung ke Ibu. Filenya kayaknya sudah ada yang kirim di grup ya Pak ya? Ya, ini sudah kan ada. yang masuk di link panitia nih yang kita buka nih. Dia tidak terbaca di sini, tapi di file kita terbaca saja. Jadi nggak masalah. Sampai pertemuan 16-nya itu tidak ada penugasan juga ya Pak ya di pertemuan ke-16. Bisakah direvisi, Bu? Sebetulnya kan saya cuman take home. Karena satu hal, kalau ini dikerjakan dalam waktu 1,5 jam untuk UTS sama UAS, itu pasti nggak akan selesai, Bu. Padahal cuma 1 soal. Tapi panjang jawabannya, perlu analisis. Ya, itu sudah. Kalau saya ganti boleh Kak, Bu, untuk UTS sama UAS-nya saya tambahkan mungkin hampir mirip soal-soalnya, sama nanti ada jawaban-jawabannya gitu. Sama kayak yang pertemuan 6 sampai 6 ya, pertemuan 6 itu. Bolehkah? Kalau Bapak pengennya seperti itu nggak masalah, tapi kalau ingin lebih mudah sebenarnya tinggal dihapus aja karena memang UAS. Oke, saya hapus saja dulu. Hapus aja, cari yang mudah aja Pak, jangan yang ribet. Ribet kan membuat lagi. Cuman masukin aja filenya ada kok. Karena nanti untuk instrumen penilaian nanti kita akan membuat rancangan UTS, rancangan UAS. Siapa tahu nanti nggak sesuai dengan apa yang Bapak inginkan di sini. Kan jadi bikin kerja ya Pak ya. Lebih baik dihapus aja. Jadi khususan nanti UTS-nya seperti apa, UAS-nya seperti apa. Siap Bu. Mudah. Cari yang mudah aja Pak. Oke. Yang penting lengkap, skornya terpenuhi gitu. Amin, alhamdulillah.
ya, punya Bapak ya. Ini kita lanjutkan lagi. Punya Bapak Syafi'i. Api. Oke, punya Bapak Syafi'i. Nah, lengkap nih tanda tangannya. RPS-nya sudah ada. Insya Allah. Rapi ya, Pak Syafi'inya yang bikin. Oke. Alhamdulillah, Bu. Cuma ya itu ada bobot. Biasanya kita yang sering ini ada bobotnya 2, 3, apakah maksudnya gitu ya. Hanya Bapak Syafi'i yang tahu nih terkait bobot. Kedua, Dosen yang tahu jadi Ibu. Karena supaya mudah itu sebenarnya kita langsung aja 20, 30, 40 ya skornya. Bobot penilaian kan begitu ya. Api yang tahu, Bu. Tapi kita tidak menilai itu Pak, itu Pak Muhdi kan, kita menilainya ini aja. Rancangan rencana tugas mahasiswa ini. Nah. Oke. Ini langsung jadi satu ya Pak ya? Ibu langsung. Oke, judulnya ada. Mengisi makalah, video pendek tentang isi. Saja objek garapannya. Ada 12 ya. Berarti Bapak mulai pertemuan ketiga ya Pak ya? Iya, betul Bu, ketiga. Batasannya ada. Batasannya ada. Diskusi kelompok. Objek garapan, bentuk keluaran, video, indikator. Oke, masuk indikator dan penilaian langsung jadi satu ya. Ada makalah. Oke, sini lengkap ya Pak ya. Ada indikator penilaian makalah, ada indikator penilaian video pemakalah, dan juga ada kriterianya dan ada bobotnya. Lengkap sekali. Terkait indikator, kriteria, dan pelaksanaannya jelas di minggu ketiga, minggu keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, sampai 14. Lain-lain template daftar rujukan utama. Karena ini menyambung dengan RPS, Bapak menyambung sudah dengan RPS, jadi sudah tahu bahwa yang utamanya 1, 2, 3 kita bisa langsung dilihat di RPS ya. Pendukungnya, oke, karena disambung dengan RPS. Kalau nggak disambung mau tidak mau ditulis ya Pak ya. Tapi karena disambung jadi nggak masalah. Langsung 1, 2, 3. Ini lampirannya karena Bapak mencantumkan ada template makalah terlampir, video terlampir, maka Bapak cantumkan dalam lampiran. Kalau kita oke. Gimana kawan-kawan? Kalau dari kita oke ini sudah. Bagaimana Bapak Ibu? Ada masukan? Review-nya juga? Ini sesuai dengan mata kuliah Bapak ya? Oke Bu, sesuai dengan PAK lawan Pak Toto ada juga. Iya, mantap. Jadi sekalian ini jadi rujukan nanti untuk berikut-berikutnya terpakai sekali, berguna sekali untuk selanjutnya. Langsung yang punya kita aja daripada yang mata kuliah mayor lebih baik. Daripada mata kuliah minor kita yang mayor aja yang betul-betul keahlian kita jadi sekalian. Oke, siap Bu. Ada masukan dari yang lain Bapak Ibu? Kalau enggak ada kita yang terakhir. Makasih Bu. Bagus semua. Alhamdulillah bagus semua nih.
Ibu Eri Fitria. Rencana tugas mahasiswa, pegangan dosen. Oke, ini mata kuliahnya identitasnya. Kalau dilihat ini berarti Ibu membuatnya per kali pertemuan. Oke, pertemuan kedua langsung ada penugasannya. Ini yang dicapai judulnya adalah membuat catatan hasil diskusi istilah tentang hukum internasional dan mind map. Oke, membuat mind map. Ini batasannya, ini objek garapannya, berarti ini yang terkait dengan materinya ya, ruang lingkup hukum internasional. Metode pengerjaannya kelompok individu. Oke, rinci sekali ya. Agenda diskusinya dibahas nih. Apa yang dibahas, bengkesan diskusinya ada, soal mind map-nya ada. Oke, rinci sekali punya Ibu. Indikatornya ada, bobotnya ada, mind map-nya juga ada, indikatornya. Oke, nah ini bisa ya dibaca ya. Tadi tidak ada yang bisa dibaca ya. Punya Ibu bisa dibaca. Terbaca. Pertemuan ketiga. Rujukannya ada. Pertemuan ketiga ya. Pertemuan keempat tadi ya. Oke, 4, 5. Pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8. Ke-8 bikin makalah juga ya Bu ya? Iya. Kami UTS-nya di pertemuan 9. Lanjutkan, nggak bisa ketemu sama-sama. Selanjutnya pertemuan 10. Ini 9 berarti Ibu tinggal ya Bu ya? Iya, Bu. Pertemuan 10. 11, 12, 13, 14. Oke. Ya, bobot penilaian tugas ya ada masuk di sini juga ya Bu ya. Jadi lampiran. Oke, sampai 14. Karena Ibu di pertemuan ketiga mulainya Bu ya. Iya, Bu. Lengkap ya punya Ibu ya. Ini dilampirkan di RPS. Nyambung ke RPS sudah. Lengkap. Kalau disambung RPS-nya aja lagi. Sudah sesuai kan Bu ya? Iya, sudah sesuai, Bu. Artinya apa yang ada di RPS Ibu tinggal nyambung ke sini. Yes. Ada tanggapan untuk punya Ibu Eri? Kalau kita melihat semua tugas-tugas yang sudah dibikin Bapak Ibu ini luar biasa. Semuanya sudah lengkap, tinggal justru melebihi gitu ya. Yang di reviewnya itu justru kelebihan, tinggal dihapus gitu ya. Punya Bapak Ibu. Siap, Bu. Baik, ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian terkait reviewan hari ini? Kalau saja Ibu, saya sendiri yang salah mereview misalnya, boleh di komen. Ibu Rifkah sudah
berangkat ya, mengantar anak ya, menjemput anak. Sudah kayaknya Bu. Tugas ganda kita menjemput anak sambil mengerjakan ini. Di screenshot sudahkah tadi? Masih apa? Pertemuan hari ini sudah di screenshot? Absen juga diisi. Iya sudah Bu. Kalau nggak ada lagi ya kita cukup ya. Gak masalah juga nih. Walaupun misalnya harus selesai di jam 12, tapi kan hari ini Ibu izin masuk ya, Bu. Silakan Ibu, silakan. Jadi yang idealnya tadi RTM aja atau RTM plus RPS, Bu? Yang kurikulum tadi. Ini sebenarnya untuk penilaian kita khusus RTM, tapi alangkah bagusnya digabung aja Bu dengan RPS. Di atas atau di bawah, Bu? Belum gabungnya, Bu? RPS dulu baru RTM, Bu. Oh, ini. Tadi Paham, yang sudah paham. ada tadi kan yang ada RPS-nya tadi ya, yang sama seperti itu. RPS-nya sudah ada, kita nyambung aja ke bawah. Oh, iya. Makasih, Bu. Kenapa bagusnya disambung? Walaupun sebenarnya kita menilai RTM-nya saja, kenapa disambung? Karena penilaian itu terkait dengan RPS yang Ibu buat. Dan materinya cocok nggak dengan materi di RPS dengan materi yang ada di penugasan? Yang dikehendaki di RPS sama nggak yang dirancang di penugasan? Nah, kalau RTM-nya saja agak sulit meng-cross check-nya, tapi yang dinilai memang RTM-nya saja. Tetapi kelengkapan dalam penilaian kami perlu melihat RPS-nya. Jadi bagus disatukan. Makasih, Bu. Izin Gimana nanya, Pak Bu. Sami? Masih semangat Pak Sami? Pak Sami yang pertama gitu ya, jadi lama menunggu. Pertama dikoreksi ini ya. Iya Bu. Aduh Bu. Penting tetap semangat nih. Bu, saya nanya Bu. Oke. Ulun tadi semalam kan ada mencantumkan di RPS tuh apa namanya? Jurnal. Review jurnal itu dimasukkan juga di RTM Bu ya? Review jurnal itu masuk penugasan kan Bapak? Masuk di OTS kah? Di lain masuk Bu. Tapi yang review jurnal, ada membuat review jurnal itu di pertemuan keberapa Bapak? Di pertemuan ke-12 ada Bu. Berarti itu masuk bagian dari penugasan ya Pak ya? Masuk penugasan ya. Berarti itu dirancang di bagian penugasan Bapak. Di RTM juga dimasukkan Bu ya? Ini dimasukkan. Oh, tadi nggak terbaca ya, karena cepat ya. Oke. Jadi masukkan nanti. Berarti Bapaknya mengoreksi sendiri. Masya Allah. Terima kasih Pak. Artinya Bapak mengoreksi sendiri dan memasukkan sendiri yang kurangnya. Artinya di 12 Bapak mereview jurnal, memerintahkan kepada masuk mereview jurnal, adalah tugasnya berarti masuk dalam rancangan penugasan temuan ke-12. Tadi contoh yang ada review jurnalnya punya Ibu Rifka. Berarti yang misalnya di pertemuan 12 itu Bu, kan ada makalah situ. Besok di bawahnya dimasukkan di bawahnya lagi Kak Bu? Atau review jurnal itu Kak? Berarti makalahnya ada, review jurnalnya ada. Bapak tidak menjadikan review jurnal sebagai OTS kan? Tidak kan? Tidak menjadikan sebagai UAS kan? Tapi tambahan tugas kan? Berarti memang harus ada di pertemuan ke-12 itu memang ada 2 penugasan di situ. Ada makalah, ada review jurnal. Oh, iya, siap. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu Fatimah, ada lagi, Bu? Kita berterima kasih sekali ya sama Ibu Fatimah ya, yang selalu mengingatkan ya, setiap hari ya, luar biasa. Iya. Mudah Cidin sehat selalu. Amin. Amin. Pak Muhlis, ada lagi Pak? Hari Senin, Bu. Oke, kita hari Senin ya, jumpa lagi ya. Tugasnya apa, Bu? Oke, hari Senin itu instrumen penugasan dan itu sudah ada di modul. Penilaian. Tinggal mengisi yang kisi-kisi yang ada di modul. Itu di halaman 24 kalau nggak salah. Halaman 24 bulan. Oke, kalau Hana bikin berdahulu kan bagus juga.
Yaitu, aduh kasih clue-nya dulu Bu. Iya. Jadi di situ kalau kami sesama mentor kemarin ada kesepakatan supaya mudah dalam arti di pertemuan di minggu ketiganya kan bikin analisis ya, analisis penilaian. Maka alangkah bagusnya ketika membuat soal-soal itu misalnya adalah diuji cobakan kepada mahasiswanya. Misalnya dari soal 1 sampai 10. Nah, soalnya itu dikasih kepada mahasiswa untuk menjawab. Sehingga terbaca bagaimana cara menganalisisnya nanti ya untuk di minggu ketiga itu bagaimana kesukaran soal, bagaimana yang terkait dengan soal-soal pengecoh, soal-soal pembeda dan sebagainya, validitas reliable soal gitu ya. Jadi validitasnya, reliabelnya, kemudian daya pembedanya, tingkat kesukarannya bisa dilakukan di minggu ketiga. Jadi kalau minggu keduanya kita bikin soal-soal, alangkah bagusnya diuji cobakan itu ke mahasiswa. Bagusnya seperti itu. Supaya sambil membuat, sambil dicobakan gitu ya. Dan bagusnya itu ada 10 soal dan juga kepada minimalnya 10 mahasiswa. Jadi Waduh, lama dong Bu kalau gini. Lebih dari 1 jam itu Bu. Iya, ya betul. Lama sebenarnya. Jadi di instrumen ini lebih banyak, nanti di pertemuan kedua lebih banyak kisi-kisi yang diisi. Kalau RTM kan lebih mudah gitu ya. Apalagi sudah ada isi-kisinya, formatnya. Tinggal mengisi juga. Cuma enggak yang nanti untuk mahasiswanya itu yang loh Bu. lebih bagian analisisnya aja nanti yang agak sulit kalau tidak diuji cobakan dulu. Oh gitu, nggih. Siap. Jadi enggak Di harus pertemuan 10 ketiga soal kan pun kita enggak apa-apa ya Bu ya. bicara tentang analisisnya. Enggak masalah. Tapi ada soal yang diujikan. Apakah Bapak dalam pilihan ganda atau bentuk esai atau seperti apa? Ada bentuk-bentuk penilaiannya ya. Oh iya, siap. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu, artinya kisi-kisi yang ada aja diisi, terlalu jauh dibahas analisnya. Gitu ya. Mudah-mudahan. Nggih, itu sudah. Karena waktunya pasti enggak nyampe sama mahasiswa. Bapak Toto kan sudah biasa hitung-hitungan ya terkait dengan pakai apa itu istilahnya uji produk momen itu sudah biasa menggunakan SS aja sudah biasa, uji reliable sama validitas kan sudah biasa. Bapak Toto. Cuma kalau bapak dari hukum kan jarang gitu ya, bapak hukum jarang yang ngajar Al-Quran yang statistiknya, nah mungkin agak sedikit. Kalau Bapak Toto mungkin langsung aplikasi SPS sudah bisa uji reliabilitasnya. Tapi bisa aja pakai analisis manual, ada di contoh manual. Insya Allah. Iya, momen itu tadi bisa Bu. Tapi paling asik pakai SPSS saja Bu. Tinggal input aja langsung keluarin sudah. Kalau produk momen harus di-install dulu. Di-download. Ini tinggal di-download. Dan contoh-contoh mengerjakannya juga ada di YouTube. Cara validitas reliabilitas. Katanya belum ada pengalaman ya sulit juga. Tapi kalau ada tokohnya Pak Toto tinggal minta ujikan sama Pak Toto aja nanti. Aman. Berapa? Aman Bu, aman. Diujikan nih validitasnya sama reliabelnya dengan alat SPSS yang dimiliki oleh Pak Toto. Nah, aman. Yang penting ada uji. Oke. Tapi kita lihat nanti apa ke sana atau tidak. Kita nanti mungkin ada bincang-bincang juga dengan beberapa mentor nanti apakah perlu sampai ke sana atau tidak. Oke. Perlu perhatian juga kan. Oke. Siap. Gimana Bapak-bapak Ibu yang lain? Pak Pendi? Gimana Pak Pendi? Ada yang mau disampaikan? Kalau cukup kita cukup.
Tuan? Pak Duktur Pendi. Suaranya pelan sekali, Pak. Ini pakai HP gue nih, pakai headset, jadi Ah, suaranya iya. apa pada di apa off Bluetooth-nya biar bisa kedengaran suaranya gue. Gitu. Iya. Alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan tugasnya, tinggal memperbaiki saja lagi. Perbaikannya juga tidak banyak, sebenarnya tinggal menghapus saja, menghapus yang kelebihan aja nih, banyak yang lebih gitu ya, saking rajinnya luar biasa, Masya Allah. Tambah kolom-kolom sedikit yang nilai akhir aja ada yang kosong, itu mungkin pesami aja yang perlu sedikit banyak ya, karena memang banyak. Bapak rajin juga nih, karena per kali pertemuan ya, karena disamakan oleh Bapak, jadi mau tidak mau dirincikan sedikit ya Pak ya. Baik, mungkin kita cukup sampai di sini karena ulun banyak bicara, tentu mungkin banyak hilapnya, banyak salahnya, jadi ulun banyak minta rela, minta reda atas segala kesalahan yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Dan kita tutup review istilahnya nih materi hari ini tentang reviewan evaluasi atau rancangan tugas mahasiswa ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat salat Jumat untuk bapak-bapak dan selamat memasak untuk ibu-ibu sambil mengerjakan tugas di kantor. Kita ibu-ibu sambil di kantor sambil di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat Terima selalu kasih. Bu Dokter. Izin duluan. Oke Bu. Sama. Yuk. Terima kasih semuanya juga. Yo, berjalan sebertanah. Yuk. Siap-siap berjumpa. Ya. Ya, kita berjumpa.